في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi magnet bagi masyarakat Madinah. Mereka berkeinginan agar Rasulullah tinggal di rumahnya. Tidak lain, itu dilakukan agar mereka bisa dekat terus dengan Rasulullah SAW, yaitu seorang Nabi dan Rasul terakhir. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Rasulullah SAW menemukan sebidang tanah milik dua anak yatim, yakni Sahal dan Suhail. Rasulullah kemudian membelinya. Di atasnya dibangun rumah Rasulullah dan istrinya. Di tanah yang sama, tepat di samping rumah Rasulullah SAW, dibangun Masjid Nabawi untuk tempat ibadah umat Islam. Masjid Nabawi yang berdempetan dengan rumah Rasulullah menjadi pusat kegiatan umat Islam pada saat itu. Mulai dari tempat Nabi SAW mengajarkan ajaran Islam hingga tempat umat Islam menyusun rencana perang. Tempat yang begitu strategis ini menarik para sahabat untuk tinggal di sekitarnya. Mereka berbondong-bondong membangun rumah di sekitar Masjid Nabawi dan rumah Rasulullah SAW agar mereka bisa terus mengikuti sholat berjamaah 5 waktu bersama dengan Rasulullah, bergabung dalam majelis ilmu dan hikmah yang diselenggarakan Nabi dan lain sebagainya. Namun ternyata tidak semua sahabat memiliki keinginan untuk tinggal di dekat rumah Nabi SAW dan Masjid Nabawi. Ada satu sahabat yang lebih memilih tinggal berjauhan dari rumah Rasulullah SAW. Namanya adalah Sya'ban. Rumahnya paling jauh dari rumah Rasulullah dan Masjid Nabawi jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Disebutkan bahwa jarak rumah Sya'ban dengan Masjid Nabawi atau rumah Nabi adalah kira-kira 3 jam jalan kaki. Meski demikian, Sya'ban tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Sya'ban bahkan selalu datang paling awal dibandingkan sahabat lainnya. Ia selalu mengambil posisi paling pojok Masjid Nabawi ketika sholat dan iktikaf. Alasannya, dengan duduk di bagian pojok masjid, ia tidak ingin mengganggu sahabat yang datang kemudian. Oleh sebab itu, ia selalu datang pertama agar untuk tidak ketinggalan walau 1 rakaat saja untuk sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW. Rupanya, kabar Sya'ban yang berjalan kaki selama 3 jam dari rumahnya ke Masjid Nabawi sampai ke telinga Ubay bin Ka'ab, seorang mantan pendeta Yahudi yang memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Karena kasihan, Ubay bin Ka'ab menyarankan Sya'ban agar membeli seekor keledai agar perjalanannya lebih kecepat dan kakinya tidak sakit. Demi Allah, aku tidak senang kalau rumahku berdekatan dengan rumah Rasulullah. Aku lebih suka tinggal di sebuah rumah yang jauh dari rumah beliau, kata Sya'ban kepada Ubay bin Ka'ab, sebagaimana dikutip dalam buku Pesona Ibadah Nabi. Ubay bin Ka'ab kaget dengan jawaban Sya'ban. Kemudian ia melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Tidak lama berselang, akhirnya Rasulullah mengkonfirmasikan kepada Sya'ban mengapa ia tidak suka tinggal dengannya. Sya'ban mengucapkan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa setiap langkah seseorang menuju masjid
maka satu dosanya akan diampuni atau derajatnya dinaikkan satu peringkat. Itulah yang membuat Sya'ban ingin rumahnya jauh dari rumah Nabi SAW yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Tidak lain, ia ingin agar langkahnya ke Masjid Nabawi lebih banyak, sehingga dosa-dosanya diampuni dan derajatnya diangkat. Pada saat syakaratul maut, Sya'ban diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala dan ganjaran atas perbuatannya itu dalam menempuh perjalanan yang jauh dari rumahnya ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah. Hijab Sya'ban dibuka oleh Allah sehingga ia bisa melihat bentuk surga sebagai ganjarannya. Mengetahui pahalanya itu, Sya'ban malah menyesal. Ia mengatakan, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi, sehingga mendapatkan pahala yang lebih indah dan lebih baik. Masya Allah, ternyata inilah alasan Sya'ban memilih tinggal berjauhan dengan Rasulullah SAW. Tidak lain karena rumah Rasulullah SAW yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Sya'ban ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak ketika berangkat untuk sholat berjamaah, agar bisa menghapus dosa-dosanya dan menaikkan satu tingkat lebih tinggi derajatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat berjamaah di masjid lebih utama 20 derajat dibandingkan kita salat di rumah. Tidak hanya salat, melainkan berjalan menuju masjid saja sudah terhitung pahala. Tentang keutamaan berjalan menuju masjid, banyak sekali hadis yang menerangkan keutamaannya tersebut. Salah satunya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap langkah untuk menunaikan sholat di masjid adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumah, kemudian ia berjalan menuju masjid, maka satu langkahnya saja sudah menghapus dosa dan langkah lainnya meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, maka jangan sampai menyia-nyiakan sholat berjamaah. Lebih baik kita sholat berjamaah di masjid, terutama bagi para laki-laki, karena pahalanya 20 derajat lebih tinggi. Berbeda dengan perempuan, kita diizinkan untuk sholat di rumah ataupun di masjid. Namun lebih utama, lebih baik kita sholat di rumah untuk para wanita. Maka untuk para laki-laki, jangan sampai menyia-nyiakan sholat di masjid, kecuali memang ada halangan yang tidak bisa untuk menunaikan atau ada udzur. Semoga kita bisa semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.